Di balik perang Iran versus Israel yang dibantu oleh Amerika itu, ada juga hikmahnya bagi netizen. Apa itu? Mereka dapat untung, mereka dapat cuan dari peristiwa itu. Nah, kenapa bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas para ketua, ketemu lagi sama awak Dani di channel Kacamata Publik, tempat kita membahas berita dan isu viral yang lagi booming dari berbagai sudut pandang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perang Iran versus Israel yang dibantu oleh Amerika itu. Tetapi netizen yang dapat untung, netizen yang menang. Nah, aneh ini, kenapa bisa begitu? Nah, makanya tonton terus video ini sampai selesai. Nah, sebelumnya mohon juga bantuannya nih untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share. Baik ketua, kita mulai saja pembahasan materi kali ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, di Timur Tengah ini lagi situasi tidak baik-baik saja. Iran sama Israel perang, terus Amerika ikut campur, dan negara-negara Arab lain juga terdampak. Ada yang bilang ini bisa berpotensi jadi perang dunia ketiga. Nah, kenapa bisa begitu? Saya juga tak tahu. Nanti kita kaji di bagian yang lain. Kenapa bisa berdampak ke perang dunia ketiga? Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, di balik perang Iran versus Israel yang dibantu oleh Amerika itu, ada juga hikmahnya bagi netizen. Apa itu? Mereka dapat untung, mereka dapat cuan dari peristiwa itu. Nah, kenapa bisa? Nah, ini dia pertanyaan yang harus kita jawab nih. Bayangkan saja, masing-masing negara selalu merilis setiap peristiwa yang terjadi. Misalnya Israel ketika mengebom tempat-tempat penting di Iran, dan itu berhasil mereka publish. Begitu juga sebaliknya, Iran juga begitu publish, Amerika juga begitu publish. Nah, itu akan menjadi santapan yang sangat nikmat bagi netizen. Setiap yang dipublish itu mereka ambil dan mereka olah jadi sebuah konten. Ada yang ceritanya mengharukan, ada yang ceritanya membingungkan, ada juga ceritanya yang tak jelas juga. Tetapi karena judulnya itu sangat menarik, beribu-ribu orang akan datang berkunjung ke channelnya untuk menonton video tersebut. Sehingga naiklah viewernya. Katanya kalau viewer itu sudah sampai juta-jutaan, nah itu kalau dikonversi lumayan dapatnya itu. Makanya saya bilang di balik perang antara Iran dan Israel itu, netizen lah yang dapat untung banyak. Begitu ketua. Nah, pada bagian yang lain ketua, awak sempat berpikir nih, agak-agak bingung awak dikit ini. Ini benar-benar perang atau kayak desain yang sengaja dibuat untuk menaikkan viewer di media sosial masing-masing? Karena saya lihat ini pasti berpotensi besar nih untuk menaikkan viewer. Kita tahu ada potensi cuan di situ. Bayangkan berapa banyak video yang dihasilkan oleh Iran, berapa banyak video yang dihasilkan oleh Amerika, berapa banyak video yang dihasilkan oleh Israel. Nah, kemudian mereka menjadikan itu konten di masing-masing negaranya.
Dan seperti yang saya bilang tadi, netizen akan memburu itu, berkunjung ke situ. Karena mereka juga butuh bahan untuk kontennya. Nah, bayangkan, jadi berapa juta itu setiap video yang menonton, rame. Tapi saya tak tahu apakah si YouTube, Facebook dan sebagainya itu membiayai konten-konten begitu. Tapi kalau dilihat dari potensinya sangat besar itu yang mereka dapat. Bisa jadi itu tambahan pemasukan bagi negaranya di luar produk-produk yang mereka jual. Nah, ini jadi menarik nih Ketua. Kalau sempat analisa ini benar, berarti kita menjadi penonton kayak sapi ompong, sandiwara rupanya. Tapi Ketua, ini hanya cara pandang saya, perspektif saya, dan semoga tidak menyinggung para ketua, karena bisa juga ini salah. Tetapi yang paling penting adalah kenapa mereka tak bosan-bosan untuk berperang. Ada saja alasannya untuk berperang. Nah, siapa yang jadi korban? Masyarakat sipil, anak-anak. Nah, perlu juga kita berempati sama hal tersebut. Bayangkan kalau yang saya bilang tadi hanya untuk mendapatkan sebuah konten harus mengorbankan orang-orang, anak-anak, itu kan benar-benar tindakan tidak manusiawi. Dan bagian terpentingnya adalah, ya sudahlah, akhiri saja perang ini, berdamai sajalah, hiduplah rukun, apa sih susah? Karena tak ada sebenarnya yang menang dan kalah dalam sebuah peperangan. Yang ada adalah kerugian. Yang menang juga bukan dia untung, rugi. Berapa banyak biaya yang sudah dia keluarkan, berapa banyak rakyat yang sudah jadi korban. Itu yang menang, apalagi yang kalah, Ketua. Nah, jadi begitu Ketua pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, paling tidak bisa menambah lagi wawasan dan literasi kita dalam melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap stay di tempat ini Ketua, di video ini, dan tunggu video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.